Hai bioskoper semuanya, mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Selamat datang di Bioskop Jadul. Film yang cukup jadul ini berjudul The Kid, dibintangi oleh Charlie Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance, dan disutradarai oleh Charlie Chaplin sendiri. Film pertama Chaplin ini rilis pada 21 Januari 1921. Orang tua kita saja mungkin belum lahir. Bagi mereka yang sudah lahir, berikan komentarnya. Film ini berkisah tentang seorang gelandangan menyelamatkan bayi yang terlahir di luar nikah sehingga ditinggalkan oleh ibunya. Si gelandangan merawat bayi itu dan berhasil membesarkannya. Apakah anak itu akan bertemu dengan ibunya dan bagaimana nasib gelandangan itu? Ikuti saja ceritanya. Film ini dimulai di rumah sakit Charity, bangunan 3 lantai yang sederhana. Di depan gerbang rumah sakit bersalin yang tampak seperti penjara itu, seorang wanita yang melahirkan tanpa suami dikeluarkan dari rumah sakit itu oleh seorang perawat berseragam putih berwajah tegas dan tampak sinis setelah dia melahirkan anak di luar nikah. Wanita yang berdosa karena menjadi ibu itu meninggalkan rumah sakit dengan gerbang besi yang terkunci di belakangnya. Adalah simbol pengucilan pribadinya yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang tidak kenal ampun dengan cepat menghukumnya. Dia tidak akan menerima bantuan lagi dari rumah sakit amal dan sekarang sendirian. Dengan bayi dalam pelukannya, ibu yang dikucilkan itu malu dan sedih menghadapi dilema besar saat ia memasuki dunia nyata yang keras. Kesal dan putus asa, dia duduk di bangku taman di daerah berhutan, sendiri, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ibu yang putus asa itu tidak memiliki apa-apa untuk membantu menjaga anak yatimnya. Sementara itu, seorang seniman di studionya sedang berbicara dengan seorang seniman yang lebih tua atau mungkin calon pelanggannya tentang salah satu lukisan terbarunya. Sementara dia melirik foto wanita yang diletakkan di atas meja tungku perapiannya. Dia adalah laki-laki pecundang dan tidak bertanggung jawab yang telah meninggalkan pacarnya yang sedang hamil. Saat dia berbalik mengambil kertas yang digulung di belakang foto itu, tak sengaja dia menyentuh foto itu, menyebabkan foto itu jatuh ke dalam perapian dan menyala. Menyadari foto itu jatuh, dengan cepat dia mengambil foto itu yang ternyata sebagian telah hangus terbakar. Dia menatap sebentar wanita yang pernah dicintainya dan dihamilinya itu. Kemudian dengan acuh tak acuh dan tidak berperasaan, melemparkannya kembali ke api dan membiarkannya terbakar. Kemudian menyalakan pipanya. Sang ibu yang putus asa itu melintas di samping sebuah mobil limusin zaman dulu dan meletakkan bayinya di kursi belakang mobil mewah yang terparkir itu. Berharap bayi itu akan diadopsi dan dirawat dengan baik oleh pemilik mobil. Dia mencium anaknya yang terkutuk secara sosial itu untuk terakhir kalinya. Kemudian dia kembali ke bangku taman. Tapi tak lama kemudian dia pergi. Dia tidak menyangka bahwa ternyata 2 pencuri datang mencuri mobil itu. Kemudian kedua preman itu memarkir limusin curian itu untuk istirahat merokok. Tapi mereka mendengar tangisan bayi yang menyedihkan di kursi belakang. Mereka panik, kemudian membuang bayi itu di gang kumuh dekat beberapa tong sampah. Pagi pun tiba. Seorang gelandangan yang ceria, miskin, dan tampak lusuh berjalan sambil mengayunkan tongkatnya. Dia juga harus menghindar dari bermacam-macam sampah yang dibuang dari jendela atas, tapi akhirnya kena juga. Dia meraih kotak rokok kaleng sardennya dan mengambil puntung rokoknya. Kemudian dia mendengar tangisan bayi dan melihat bayi kecil terbungkus selimut di gang kotor di samping tong sampah. Dia mendongak, bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah bayi itu dilempar dari jendela. Dia bingung akan diapakan bayi itu. Seorang ibu dengan kereta bayi lewat. Dia mengikuti dan meletakkan bayi itu di sana dengan mengatakan kepada si ibu, "Maaf, Anda menjatuhkan sesuatu." Ibu itu menyangkal bahwa bayi itu miliknya dan dengan marah menolak untuk merawat bayi itu. Sementara itu, gelandangan itu diawasi oleh seorang polisi yang sedang patroli. Kemudian si gelandangan melakukan upaya kedua dengan menyerahkan bayi itu kepada seorang lelaki tua berjanggut dengan alasan dia akan mengikat sepatunya. Tapi kemudian dia lari dan bersembunyi di gudang. Lelaki tua itu mengejar tetapi tidak berhasil dan hanya menemukan kereta bayi tadi.
Kakek itu pun memasukkan bayi itu ke dalam kereta bayi yang sama sedang diparkir di depan toko sepatu. Wanita itu keluar dan mendapatkan bayi yang tadi ada di keretanya. Saat itu kebetulan si gelandangan lewat. Dia mengejar si gelandangan dan memukulnya dengan payung, menyeretnya ke kereta dan dengan paksa menyuruh mengambil kembali bayi itu. Polisi tadi datang. Dengan cepat si gelandangan mengambil bayi itu dan pergi. Selanjutnya terlihat gelandangan itu duduk di tepi jalan dan mulai berpikir untuk membuang bayi itu ke selokan di sampingnya. Tetapi berubah pikiran setelah membaca surat permohonan ibu sang bayi yang disematkan di selimut bayi itu mengatakan, "Tolong cintai dan rawat anak yatim piatu ini." Dia meletakkan catatan itu di saku mantelnya dan berpikir untuk mengadopsi bayi itu dan mengambil tanggung jawab sebagai ayah bayi itu. Dia kembali ke kediamannya yang kumuh. Di beranda depan dia ditanyai oleh penghuni rumah pelacuran setempat, "Apakah itu milikmu? Siapa namanya?" Dia tidak menjawab, kemudian masuk ke dalam, berhenti sejenak, kembali dengan jawaban satu kata, "John." Gelandangan itu memasuki sebuah kamar berukuran studio, sepertinya di loteng apartemen yang kumuh. Dia mencoba menghibur bayi itu dengan mainan. Sementara itu, wanita yang putus asa itu tidak yakin akan keputusannya meninggalkan anaknya begitu naluri keibuannya pulih. Dia kembali ke tempat di mana dia meninggalkan bayinya, di dalam mobil mewah yang diparkir di depan sebuah rumah mewah. Tetapi kendaraan itu sudah tidak ada di situ. Dia menjadi panik dan memberitahu pengemudi limusin dan kepala pelayan rumah itu bahwa mobil itu telah hilang, telah dicuri bersama bayi di dalamnya. Kemudian dia pun pingsan dan ambruk di ambang pintu depan rumah mewah itu. Kembali ke kamar gelandangan, gelandangan itu dengan kreatif telah merancang tempat tidur gantung yang rumit dan peralatan botol susu untuk menyusui dengan puting karet yang melekat di teko kopi, membuat popok bayi dari potongan kain, membuat lubang pada bagian bawah anyaman kursi dan meletakkan wadah di lantai untuk menampung air seni bayi itu. Lima tahun kemudian, setelah diasuh oleh si gelandangan, anak laki-laki itu menjadi gelandangan muda versi ayah angkatnya, tiruan dari gelandangan tua. Duo ayah anak ini telah mengembangkan ikatan yang kuat dan penuh kasih. Si anak pun mengenakan pakaian kebesaran gelandangan. Keduanya adalah buangan masyarakat yang dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi yang keras dan berkekurangan. Seorang polisi berjalan di depan tempat tinggal mereka yang kumuh dan dengan curiga memata-matai si anak yang duduk di tepi jalan. Menyadari ada polisi, anak itu berdiri dan masuk ke dalam. Di dalam gubuk mereka yang lusuh namun terawat rapi, anak itu diperintahkan untuk memasukkan koin di meteran gas. Si gelandangan telah memasang perangkat meteran gas sehingga si anak bisa mengelabui meteran itu untuk menyalakan kompor, kemudian mengambil kembali koinnya. Anak yang lucu itu dibesarkan secara bertanggung jawab oleh si gelandangan. Sebelum melakukan rutinitas kerja, gelandangan itu memeriksa tangan dan telinga putranya, membersihkan lehernya, hidungnya, dan mencari kutu di kepalanya. Kemudian mereka merencanakan pekerjaan hari ini untuk mencari nafkah. Mereka berdua adalah mitra dalam kejahatan, bisnis perbaikan jendela kaca, memecahkan dan memperbaiki jendela kaca. Anak itu melemparkan 3 batu ke jendela dan kemudian melarikan diri. Selanjutnya si gelandangan berjalan dengan santai melewati jendela yang rusak itu dan akhirnya diminta memperbaikinya. Sementara itu, di sekitar blok sebelah, anak itu melempar jendela lain. Saat dia melakukan upaya ketiga untuk melempar batu ke jendela lain, tangannya yang terulur bersentuhan dengan seorang polisi yang berdiri di belakangnya. Agar terlihat tidak bersalah, dia berpura-pura menyulap batu itu dan melemparkannya ke tanah kemudian lari. Kecurigaan polisi meningkat ketika dia melihat si gelandangan memperbaiki jendela pertama dan pemilik rumah membayarnya $1 untuk jasanya. Gelandangan yang gugup mengembalikan uang itu. Polisi kemudian menyaksikan si gelandangan dan anak bergabung bersama di tengah jalan. Meskipun gelandangan itu terus berusaha memisahkan diri dari bocah itu dengan menendangnya, polisi itu mengejar mereka. Hari berikutnya, si gelandangan terlihat sedang menunjukkan kepada seorang ibu hasil karyanya, memperbaiki jendela ke-13 di hari itu. Dia dengan polos melingkarkan lengannya di pinggang ibu itu untuk memperlihatkan hasil kerjanya. Tapi ibu itu memarahinya karena terlalu dekat dengannya. Si gelandangan meminta maaf,
tetapi kemudian mundur bersandar di ambang jendela. Mereka bercanda berbagi tawa bersama, tidak disadari bahwa di sebelah suaminya yang polisi memasuki rumah mereka. Mereka terus dengan berani dan genit tertawa dan berbagi beberapa lelucon sambil berbisik. Tak disadari suami ibu itu telah berdiri di balik jendela sambil mencengkeram bau si gelandangan yang dikira tangan ibu itu. Ketika gelandangan itu menyadari, dia pun lari menjauh dan terjadi kejar-kejaran. Si anak dan si ayah angkatnya itu akhirnya mampu menghindari polisi dan kembali ke rumah mereka. Di dalam rumah mereka merayakan kerja hari itu dengan pesta makan. Si gelandangan mengambilkan porsi besar ke masing-masing piring mereka. Di tempat lain, sang wanita yang dahulu membuang anaknya sekarang menjadi bintang terkenal. Ia menjadi penyanyi opera yang sukses dengan materi yang melimpah. Setelah penampilannya baru-baru ini, dia menerima karangan bunga besar dengan ucapan selamat. Profesor Guido yang suka menjilat dengan emosi berlebihan mengungkapkan bahwa banyak pujian dari para kritikus dan menyerahkan beberapa tulisan. Wanita itu secara sukarela mencurahkan sebagian waktunya untuk pekerjaan amal di daerah kumuh, menggantikan pengabaian kehilangan anaknya dan untuk membebaskan dirinya dari rasa bersalah dan kekosongan batinnya. Tibalah wanita tanpa anak itu di lingkungan si anak yang dulu dibuangnya. Dia membagikan hadiah kepada anak-anak miskin di situ. Tanpa sadar dia duduk di beranda depan rumah itu sambil menggendong salah satu bayi di lingkungan kumuh itu, serta mengingat kembali putranya yang hilang, sedih dan menyesal. Si anak membuka pintu di belakangnya dan duduk di tangga depan sendiri. Dia bahkan tanpa sadar tersenyum pada keturunannya sendiri, memberinya mainan anjing plastik dan sebuah apel. Sarapan pagi pun tiba. Anak itu menunjukkan kemampuannya membuat pancake untuk mereka berdua. Berdiri di atas bangku di dekat kompor, dia menyendok adonan ke wajan, mencoba rasa salah satu panekuk yang dimasak seperti koki profesional, kemudian membawa setumpuk panekuk ke meja. Anak itu menyuruh si gelandangan bangun, berhenti bermalas-malasan membaca dan merokok. Untuk mempertegas tuntutannya, dia mengambil bacaan itu dan membawa kursi ke meja. Si gelandangan merenggangkan salah satu kakinya dan secara mengejutkan kaki itu keluar dari lubang di selimutnya. Di meja, si gelandangan membagi panekuk menjadi dua dan dengan cermat menghitung jumlahnya. Mereka berhenti sejenak dan gelandangan itu menyadari bahwa dia harus menyuruh si anak untuk mempraktikkan tata krama yang benar sebelum makan. Mengoreksi cara makan anak itu bahwa dia harus memutar pisau agar tidak melukai mulutnya. Di jalanan, anak yang lain yang kelihatan kuat menyambar mainan anjing kesayangan si anak. Anak itu mengejar dan mereka berdua berkelahi di tengah kompleks. Kedua kombatan itu menarik penonton tua dan muda, bukannya melerai. Mereka berkerumun menyaksikan duel bocah ingusan itu. Si gelandangan datang untuk campur tangan dalam konflik itu, tetapi membiarkan mereka bertarung saat melihat si anak tampaknya mulai menang dengan pukulan dan tendangan yang tepat ke sasaran. Setelah putaran pertama, si gelandangan memberikan beberapa tips dan trik bagaimana mengakali bocah brutal itu dengan menghindari pukulan, memukul, dan berlari. Tak lama kemudian, saudara laki-laki Irlandia yang kekar, berotot, menakutkan, kasar datang. Dia melangkah ke tempat kejadian itu dan memukul salah satu penonton. Selama pertemuan singkat antara laki-laki itu dan si gelandangan, laki-laki itu memaksa adiknya melanjutkan duel walaupun adiknya itu menangis ketakutan. Laki-laki itu mengintimidasi si gelandangan. Jika adiknya kalah, dia akan memukul gelandangan itu. Gelandangan itu mulai berkeringat dingin ketika si anak memukul anak laki-laki itu dan sepertinya akan kalah. Dalam situasi demikian, si gelandangan pun campur tangan, menghentikan pertarungan sepihak dan dengan takut menyatakan anak laki-laki itu sebagai pemenang, sambil memberi selamat kepada laki-laki kekar itu. Laki-laki kekar itu mulai menyingsingkan lengan bajunya dan ancaman. Polisi datang tapi laki-laki itu memukul jatuh sang polisi, kemudian menargetkan si gelandangan yang dengan cerdik dapat menghindar dengan merunduk dan berlari darinya. Tapi akhirnya walaupun gelandangan itu bersembunyi, si kekar dapat menangkap dan menariknya lewat jendela yang terbuka.
Saat itu juga sang wanita selebriti dermawan tadi datang dan mencoba mendamaikan keduanya untuk mengakhiri pertengkaran. Dia memegang tangan si kekar dan mendesaknya menunjukkan belas kasih. Mendesak mereka berdua mengakhiri perkelahian dan saling berjabat tangan. Sang wanita mengutip ayat Alkitab untuk si kekar. Jika dia memukul Anda di satu pipi, berikan dia pipi yang lain. Si kekar menurut dengan memberi isyarat kepada gelandangan itu untuk memukul pipinya. Si gelandangan mengambil keuntungan dari situasi itu dengan pukulan tepat sasaran di rahang si kekar. Diikuti dengan memukul kepalanya berulang kali dengan batu bata dan tendangan berkali-kali sebelum gelandangan itu masuk kembali ke rumahnya. Setelah dipukul di kepala berkali-kali, terhuyung-huyung dan pergi. Setelah pertarungan, wanita itu membawa si anak kepada gelandangan itu dan menyampaikan bahwa dia khawatir bocah lelaki yang pingsan itu sakit parah karena demam. Dia tidak menyadari bahwa bocah itu adalah putranya sendiri. Dia mendesak si gelandangan memanggil dokter. Dia menyerahkan anak yang sakit itu dan berjanji akan kembali. Beberapa saat kemudian, datanglah dokter desa yang sombong, bersemangat dan agak tuli. Dia secara keliru memasukkan termometer ke dalam mulut si gelandangan, mengira dia adalah pasiennya. Dari samping tempat tidur, dia memeriksa anak itu, menghitung denyut nadi dan mendengarkan dengan stetoskop sambil memberikan instruksi, "Katakan ah." Bukannya anak itu merespon, tapi si gelandangan. Dokter itu bertanya tentang identitas anak itu. Gelandangan itu merespon dengan menunjukkan catatan seorang wanita dan dia hanya menyelamatkan anak yatim. Merasa berkewajiban untuk melaporkan apa yang dia pikir sebagai pelecehan anak, dan dia menasihati bahwa anak ini membutuhkan perawatan dan perhatian yang tepat setelah melihat kondisi lusuh, kotor dan bobrok di mana anak itu tinggal. Dokter itu membawa catatan itu lalu pergi dan berjanji akan menangani masalah ini. Khawatir masa depannya dan si anak terancam, si gelandangan yang sedih duduk di samping anak laki-laki yang sedang tidur itu dan coba memantau denyut nadinya. Setelah melalui masa pemulihan singkat, anak itu telah pulih dan sedang duduk di tempat tidur membaca koran. Di dapur, si gelandangan sedang memanaskan dan menyiapkan makanan. Dokter yang datang memeriksa anak itu dan mengetahui bahwa si anak bukanlah putra biologis si gelandangan, dia melaporkan kasus dugaan pelecehan anak ke panti asuhan negara. Sebuah truk terbuka dari County Auckland Shalom berhenti di depan pintu. Petugas kesejahteraan sosial yang perokok dengan cerutunya dan pengemudi memasuki loteng kecil kediaman si gelandangan untuk mengambil anak itu. Kedua pria itu menerobos masuk dan pengemudinya sebagai juru bicara si petugas yang memasang wibawa itu menanyakan di mana anak itu, meskipun bocah itu terlihat bersandar di tempat tidur di belakang mereka dan dalam pemulihan. Si gelandangan menanggapi dan memperingatkan mereka bahwa itu bukan urusan mereka. Saat petugas itu duduk di meja dan berkonsentrasi pada dokumen, si pengemudi mendekati anak itu di tempat tidur, meraihnya dan membawanya menuju pintu, tapi bocah itu melakukan perlawanan dan berteriak memanggil si gelandangan. Si gelandangan berlari ke arahnya, menghentikan dan menegur pengemudi itu. Tapi perjuangan belum berakhir. Kekerasan terjadi. Gelandangan itu dikeroyok kedua pria itu dan akhirnya mereka dapat menguasai si gelandangan. Di sudut ruangan, anak itu berteriak ketika menyaksikan pertarungan yang tidak seimbang itu. Dia kemudian menyambar palu besar di sampingnya dan memukul kedua pejabat itu. Gelandangan itu mengancam akan melemparkan mangkuk keramik besar dari kompor ke petugas, sementara si pengemudi berlari keluar mencari bantuan polisi. Si pengemudi dan polisi datang. Gelandangan dan anak itu akhirnya dipisahkan dengan paksa, dan si anak dilemparkan ke bagian belakang truk oleh pengemudi itu. Anak itu dengan berlinang air mata merentangkan tangannya dari bagian belakang truk panti asuhan sebelum dibawa pergi. Si gelandangan melepaskan diri dari polisi dan petugas swaka itu, kemudian melarikan diri melalui jendela atap. Dia muncul di atap sirap yang licin dan terus memanjat ke punggung atap. Sementara itu petugas swaka yang kejam mengabaikan permohonan anak yang menangis itu dengan kasar mendorongnya ke belakang truk dan naik bersama anak itu. Si gelandangan melanjutkan pelariannya dari polisi dengan berlari di atas atap. Gelandangan itu berlari sambil menyeimbangkan dirinya di atas atap dan juga mengawasi truk di bawahnya. Dia mengambil jalan pintas, melompat ke atas gudang kecil
dan kemudian dengan berani melompat ke belakang truk yang bergerak itu. Dia menendang petugas itu hingga jatuh dari kendaraan itu, kemudian memeluk putra kesayangannya. Setelah sopir truk itu berhenti dan parkir, dia terkejut melihat keduanya berpelukan sambil berlinang air mata dan saling tersenyum. Pengemudi itu diusir oleh si gelandangan yang berpura-pura mengejarnya dengan melompat dan mulai mengejarnya. Akhirnya keduanya bersatu kembali sebagai ayah dan anak, tetapi sekarang mereka terpaksa harus menghindar dari petugas hukum. Sementara itu, di depan rumah gelandangan itu, dokter yang kebingungan memberitahu wanita itu bahwa otoritas kesejahteraan anak telah gagal dalam upaya membawa anak yang sakit itu ke rumah sakit jiwa. Dia memberi wanita itu catatan khusus yang ditulis sekitar 5 tahun sebelumnya ketika anak itu ditemukan, di mana memohon seseorang untuk mencintai dan merawat anak yatim piatunya. Si wanita menyadari bahwa anak itu adalah anaknya yang telah lama hilang. Pada malam hari, kedua buronan itu terpaksa berlindung dan bermalam di sebuah kos-kosan di antara orang-orang miskin lainnya. Si gelandangan masuk sendiri dan anak itu mengamati dari jendela. Dia membayar biaya 10 sen dari uangnya yang tersisa kepada penjaga berjanggut itu. Kemudian mencoba menyelundupkan anak itu ke tempat tidurnya, sehingga mereka bisa berbagi tempat tidur dengan uang receh itu. Dia membuka jendela di depannya dan menyuruh bocah itu melompat ke bawah selimutnya dan bersembunyi. Saat si gelandangan membuka pakaian di samping tempat tidurnya, tangan pencopet yang tidur di sebelah seperti ular mencari sesuatu dari saku celana dan rompi gelandangan itu. Akhirnya dia menemukan koin di salah satu sak. Sang gelandangan terkejut dan mengambil kembali koin itu. Dia kemudian meraih tangan pencopet itu dan memasukkan kembali ke kantongnya, berharap bisa menemukan lebih banyak uang. Kemudian, si gelandangan bergabung dengan anak itu di tempat tidur, menciumnya. Anak itu berlutut di samping tempat tidur untuk berdoa sebelum tidur. Penjaga yang curiga mendatangi tempat tidur mereka untuk menyelidiki. Anak itu bergegas bersembunyi di bawah tempat tidur dan sang gelandangan pura-pura berdoa. Penjaga membungkuk untuk melihat ke bawah tempat tidur. Si gelandangan mengangkat selimut dengan kedua kakinya dan si anak melompat masuk menyembunyikan dirinya di bawah selimut. Kecurigaan penjaga itu meningkat dengan pemandangan yang tidak biasa di mana lutut si gelandangan memanjang tinggi di tempat tidur. Penjaga itu meminta lagi tambahan sepeser dan kembali ke tempat duduknya sambil membaca koran. Di koran itu, penjaga itu membaca iklan yang menawarkan hadiah $1.000 bagi yang menemukan anak yang hilang. Anak laki-laki umur 5 tahun terakhir terlihat dengan seorang laki-laki kecil dengan kaki rata dan kumis kecil. Ternyata wanita itu telah memasang iklan di surat kabar yang menawarkan hadiah $1.000 bagi yang menemukannya. Dari iklan itu, si penjaga kos-kosan itu menyadari bahwa si gelandangan dan anaknya adalah 2 buronan. Sementara keduanya tidur, dia mematikan lampu gas dan diam-diam mengambil bocah itu dari tempat tidurnya. Ketika si gelandangan itu terbangun, dia melihat bocah itu telah hilang. Dia memanggil namanya tetapi tidak ada jawaban. Mencari anak itu, dia membongkar semua selimut mereka yang sedang tidur, kemudian berlari keluar. Penjaga kos-kosan telah tiba di kantor polisi setempat, menyerahkan anak laki-laki itu dengan harapan mendapatkan hadiah. Si gelandangan mencari hingga fajar tiba. Dia tidak menemukan anak itu. Pagi hari, wanita itu diberitahu oleh polisi tentang penemuan putranya. Mengenakan mantel bulu, dia tiba dengan limusin di kantor polisi, di mana dia dengan gembira dipertemukan kembali dengan putranya yang terlihat sangat sedih, tanpa tersenyum dan pasif. Dengan sangat lelah dan putus asa, gelandangan itu kembali ke pintu rumah kumuhnya yang sekarang telah terkunci. Duduk di depan pintu, dia pun tertidur dan bermimpi. Memimpikan kehidupan di surga, perkampungan kumuh itu diubah menjadi negeri dongeng. Orang-orang miskin diubah menjadi malaikat putih bersayap bermain dengan gembira. Si anak yang telah menjadi malaikat muncul dan membangunkan gelandangan itu, mengantarkannya ke toko untuk mendapatkan sayap dengan gratis. Dosa akhirnya memasuki gerbang luar, di mana seorang penjaga tertidur. Sang gelandangan yang tinggal di surga duduk di bawah pohon sedang memainkan harpa menyaksikan malaikat kekar berjalan bersama pacarnya. Masalahnya dimulai karakter iblis muncul di belakang gadis itu. Berbisik kemudian menghilang.
Iblis juga muncul sebentar di belakang malaikat gelandangan dan mereka berdua pun tergoda. Si gelandangan mendekat dan mencium wanita muda itu tepat saat kekasihnya datang. Malaikat kekar yang ramah menghampiri malaikat gelandangan dan dengan riang meraih kedua tangannya. Kemudian dia membiarkan pacarnya berpelukan dengan si gelandangan. Namun, setelah iblis membisikkan kata kecemburuan, dia menjadi terpancing dan segera pertarungan pun dimulai. Malaikat polisi tiba membubarkan perkelahian dan mengejar malaikat gelandangan untuk ditangkap. Namun malaikat gelandangan menolak dan menghindar penangkapan dengan mencoba terbang menjauh, memaksa malaikat polisi menembaknya. Malaikat gelandangan jatuh ke tanah, mendarat di depan pintu rumahnya. Malaikat polisi datang mengguncangnya untuk memastikan apakah dia masih hidup, dan mimpi pun berakhir. Si gelandangan terbangun dari mimpinya ke dunia nyata, di mana seorang polisi menarik kerahnya dan memaksanya berdiri. Polisi itu memberi isyarat agar mengikutinya, dan si gelandangan digiring melewati gang menuju mobil patroli yang sudah menunggu. Setelah perjalanan singkat, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar di lingkungan modis, dan gelandangan itu dibawa ke pintu depan. Di ambang pintu, dia bingung. Pintu terbuka, si gelandangan disambut hangat oleh wanita kaya itu dan juga anak angkatnya yang dengan gembira melompat ke dalam pelukannya. Dia menyadari bahwa polisi telah dikirim untuk mencarinya dan mengantarkannya ke rumah itu. Dalam akhir yang membahagiakan seakan dalam mimpi, gelandangan itu disambut dan diundang masuk. Pintu tertutup dan film pun berakhir dengan harapan bahwa mereka akan hidup bersama sebagai sebuah keluarga yang bahagia. Fakta bahwa keduanya adalah orang buangan yang kesepian tapi dapat menemukan pelipur lara dan persahabatan dari tempat tidak terduga. Ini memberi harapan kepada semua orang bahwa keluarga dapat datang dari mana saja, apapun keadaan hidup seseorang, dan menjaga keutuhan keluarga benar-benar merupakan hal yang perlu diperjuangkan selamanya. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir dan jangan lupa like, share, subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bye.